Jua-jua, selamat pagi. Nandai Bapak Turang Rasulina Ijapape Kam Ringan. Gundari tanggal 7 Oktober 2024. Janah adi sinen ibas tanggal bas bulan Oktober enda. Ngo sebagian besar runggun-runggun di seluruh GBKP ngo mengadakan pemilihan BPMR, Badan Pekerja Majelis Runggun. Janah si melaun nakal kari kemungkinan besar bas bulan Oktober bulan November lah ya, sada bulan ke depan enang go pasti terpilih Krina pengurus BPMR. Maka adi urutan nabas GBKP enca pengurus BPMR terpilih, maka dipilih pengurus sinode, pengurus modramen melalui sidang sinode. Kencakaridung sidang sinode yang terpilih pengurus modramen si baru, maka dilanjutkan ibas pemilihan Badan Pekerja Majelis Klasis BPMK. Janah ibas bocoran si kubegi ibas struktur BPMK Klasis kemungkinan besar akan lead pengurangan sebab dinilai oleh tim penyusun tata gereja bahwa peranan Klasis itu sudah ada lebih kepada peran fasilitator, entah mediator antara runggun pada sisi ras modramen di sisi yang lebih atas. Ngomong-ngomong soal sidang sinode, si kudat beritana maka sidang sinode tahun 2025 tahun sirih enda akan diadakan pada bulan Juni atau Juli secara offline. Secara offline artinya jumpa, ibas ada ingan biasanya ada retreat center GBKP Sukamakmur. Engkai maka si tonjolkan offline enda sebab adi mengacu kita ku sidang sinode sebelumnya, enda sidang sinode si paling unik yang pernah dilakukan di GBKP. Di nendu gambar latar enda, misalnya, maka idah duje bahwa pengurus modramen si baru ras pendeta Krina ia pakai masker. Enda hasil sidang sinode si terakhir arkiteken sidang sinode si terakhir diadakan pada tahun 2020 enda pas ibas suasana COVID. Ngomo irancang bahwa akan diadakan sidang sinode tahun 2020 secara offline, tapi tiba-tiba COVID melanda dari China menyebar ke Asia termasuk Indonesia, tiga kali lockdown. Maka sangat sulit situ huna pelaksanaan sidang sinode tahun 2020. Maka adi ingat dudenga pada saat itu diadakan secara online. Tapi secara online. Jadi pada saat itu setiap peserta dari masing-masing klasis berkumpul ia di satu tempat, dan di klasis itu dari situlah di-set hubungan via Zoom ke panitia pusat si ditempatkan di Sukamakmur. Bagian ya. Jadi hampir semua klasis pada saat itu mengumpulkan peserta-peserta dari setiap runggun untuk berkumpul di satu tempat. Kemudian sidang sinode kita lakukan secara offline. Belum pernah dalam sejarah GBKP sidang sinode secara offline. Maka menarik bahwa situna sangat sulit pada saat itu untuk melaksanakan sidang sinode. Dan bagaimana pula pada saat pemilihan itu pemilihan secara objektif. Dan luar biasa kali. Nah, maka si menarik IJ adalah panitia sidang sinode. Panitia sidang sinode pada saat itu saat sulit COVID dan harus dijadikan secara online, itu adalah seninaku
Dr. Antonius Ginting SPOG, Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan. Luar biasa. Jadi Antonius Ginting sudah terbukti mampu memimpin dalam keadaan sulit yang tiba-tiba datang. Ya, dan sukses sampai pemilihan ketua pengurus Modramen yang 10 orang dan juga pelantikannya. Nah, ini dalam ibadah pelantikan itu pada saat itu dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara dan Ketua DPRD Sumatera Utara, seninaku almarhum Baskami Ginting. Sukses. Maka nggak bisa kita pungkiri bahwa Antonius Ginting itu punya leadership. Salah satu kriteria leadership si lupa kita adalah mampu mensukseskan dalam situasi yang tiba-tiba ada masalah besar. Kalau tidak mempunyai leadership, kalau dia tidak mempunyai keterampilan kepemimpinan, wibawa, kemampuan berkolaborasi, kemampuan untuk berpikir cepat, berpikir inovatif, maka kemungkinan besar pada saat itu sidang sinode kita akan gagal. Tapi sukses. Saya sangat mengapresiasi kemampuan memimpin, keterampilan memimpin seninaku Antonius Ginting. Maka ketika ke depan orang Karo percaya bahwa dia akan menjadi pemimpin, itu bukan percaya yang kosong, bukan percaya yang katakanlah bagi kami kalau Ginting bergaya ada perban seri-seri ya Gintingnya tentu dukung adalah seninana. Elah kamu bagai. Terbukti. Pemimpin itu harus mampu memberi bukti. Pemimpin itu harus mampu memecahkan setiap permasalahan yang ada dan target tetap tercapai. Antonius Ginting berpikir bahwa sudah saatnya dia turun untuk memimpin Kabupaten Karo. Luar biasa. Ini jangan lagi kita abaikan. Mari kita berpikir secara jernih. Mari kita berpikir secara jangka panjang ke depan. Jangan jangka pendek saja. Ya, jangka panjang ke depan, Antonius Ginting pasti bisa merubah. Ya, membawa perubahan di Tanah Karo. Khususnya di Kabupaten Karo. Dijadikan Antonius Ginting jadi bupati 5 tahun di Kabupaten Karo sebagai ajang pelatihan manbana kawah Chandra di muka, maka 5 tahun ke depan orang Karo sudah punya calon untuk Gubernur Sumatera Utara. Ginting, asli Ginting. Jadi Gubernur Sumatera Utara. Maka nanti Bapak turun serena mari si ukurin bagus-bagus. Si totokan mandi bata. Ise pemimpin Kabupaten Karo si berikutnya si paling sesuai punya bukti ya keberhasilan bahwa dia bisa memimpin dalam keadaan sulit, tetap berpikir jernih sebesar apapun masalah yang ada dan tetap menjaga kolaborasi dan tetap menjaga keharmonisan sampai sukses. Kesuksesan GBKP dengan seluruh pengurusnya saat ini sangat besar kemungkinannya karena sukses sidang sinode tahun 2020 dan ketua umum panitia adalah Antonius Ginting. Mari syukurkan. Bujur ras, mujua-jua kita kerina.